Hah? Jodohnya cleaning service? Gengsi, kali. Itulah kalimat hinaan yang meluncur deras dari bibir seorang wanita karir bernama Adinda. Seorang wanita yang merasa dirinya paling sempurna, paling tinggi derajatnya, dan paling sukses di gemerlapnya kota metropolitan. Dia tidak sadar bahwa pria yang dia rendahkan serendah-rendahnya, pria yang dia anggap tak lebih dari sekadar pembersih lantai justru adalah sosok yang memegang kunci masa depannya. Keesokan harinya, di ruang rapat paling privat, di hadapan para pemilik modal, Adinda hanya bisa membeku, menatap pria yang sama, yang kini berdiri gagah di ujung meja, memimpin rapat yang akan menentukan nasib karirnya. Kisah ini adalah tentang gengsi yang membutakan, tentang cinta yang tersembunyi, dan tentang karma yang tidak pernah salah alamat. Selamat datang di Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kami mengajak Anda semua untuk sejenak menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda di bawah. Bagi Anda yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga rezekinya dilancarkan seluas-luasnya, badannya selalu disehatkan, hidupnya dipenuhi keberkahan, dan hatinya selalu bahagia. Mari kita aminkan bersama. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga, tuliskan Anda sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota hingga pelosok desa. Insya Allah, doa baik kita bersama ini didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, penguasa alam semesta. Baik, kita mulai ceritanya. Langit Jakarta sudah menghitam pekat. Jarum jam di dinding kaca ruang kantor mewah itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun, di lantai 30 sebuah menara prestisius di distrik 8 SCBD, seorang wanita masih terpaku di depan layar laptopnya. Namanya Adinda Putri. Senior brand manager di sebuah perusahaan fintech raksasa yang sedang naik daun. Wajah cantiknya yang biasa terpoles riasan mahal, kini tampak sedikit kusam oleh lelah. Namun, matanya masih menyala tajam. Cangkir kopi ketiga di sampingnya sudah lama mendingin. Kantor sudah sunyi, hanya menyisakan dengung pelan dari pendingin ruangan dan suara ketukan jari Adinda di keyboard. Tapi di dalam kepalanya, suasananya riuh rendah. Pikirannya terbang kembali ke rapat sore tadi. Sebuah rapat penting yang seharusnya menjadi panggungnya. Dia sudah menyiapkan data, strategi, dan presentasi itu selama 2 minggu tanpa henti. Tapi yang terjadi di luar dugaannya. Rendra. Ya, Rendra, senior manajer dari divisi lain yang selalu menjadi saingan abadinya. Dengan licik, Rendra mempresentasikan ide yang hampir 100% mirip dengan konsep yang pernah Adinda bahas sepintas dengannya di pantry minggu lalu. Tentu saja, Rendra memodifikasinya sedikit, memberinya bungkus baru, tapi intinya, roh dari ide itu adalah milik Adinda. Dan yang paling menyakitkan, para direksi memujinya. Mereka memuji inovasi dan keberanian Rendra. Adinda hanya bisa mengepalkan tangan di bawah meja, tersenyum palsu, sementara darahnya mendidih. Dia merasa kecolongan. Bagi Adinda, kegagalan bukanlah pilihan. Dia terlahir bukan dari sendok emas. Dia merangkak dari sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta, berjuang mati-matian dengan beasiswa untuk lulus cum laude, dan meniti karir dengan keringat dan air mata untuk bisa duduk di kursi mahal ini, dengan pemandangan kota yang terhampar di kakinya. Posisi Head of Marketing akan segera dibuka, dan dia tahu, persaingan ini adalah antara dirinya dan Rendra. Siapapun yang kalah, habislah sudah. Adinda memutar kursinya, menghadap jendela kaca raksasa. Lampu-lampu gedung pencakar langit lainnya berkelip seperti berlian yang tersebar. Ironis. Kota ini terlihat begitu indah dari atas. Namun di dalamnya, penuh dengan pertarungan sikut-menyikut yang kejam. Matanya lalu tertuju pada sebuah memo digital yang terpin di layar monitornya. Sebuah undangan rapat prioritas tinggi. Subjek, Kick-off Proyek Archipelago. Inilah dia. Proyek Archipelago. Sebuah proyek raksasa yang masih sangat dirahasiakan. Sebuah game changer yang akan menentukan arah perusahaan 5 tahun ke depan. Kabar yang beredar, Pak Handoyo sendiri, sang founder legendaris yang jarang sekali muncul, akan turun tangan langsung. Siapapun yang berhasil memimpin proyek ini, tiket emas menuju kursi Head of Marketing sudah pasti ada di tangannya. Adinda berbalik,
menatap pantulan dirinya di layar laptop yang gelap. Dia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Wajah lelah itu kini berubah menjadi seringai penuh tekad. "Lihat aja, Ren," desisnya pelan. "Lo boleh menang pertempuran kecil sore ini. Tapi perang sesungguhnya baru dimulai. Proyek Archipelago itu bakal jadi milik gue." Dia kembali meraih cangkirnya, menyesap kopi dingin itu tanpa peduli rasanya. Dia membuka file baru, dan malam itu, lantai 30 kembali menjadi saksi bisu pertarungan seorang wanita ambisius melawan takdirnya. Tekad Adinda sudah bulat seperti bulan purnama di atas Monas. Malam itu, dia membongkar ulang semua arsip data, semua riset pasar, mencari satu celah kecil, satu ide berlian yang bisa membungkam Rendra selamanya dan membuat Pak Handoyo terpesona. Dia begitu tenggelam dalam lautan angka dan strategi, dalam dunianya yang penuh ambisi, sampai-sampai dia tidak mendengar derit pelan roda troli karet yang berhenti tepat di ambang pintu ruangannya yang sedikit terbuka. Terdengar suara dehaman yang sangat sopan, nyaris tak terdengar. "Permisi, Bu Adinda." Adinda tersentak dari lamunannya. Konsentrasinya yang mahal pecah berkeping-keping. Dia menoleh dengan tatapan tajam. Di sana, di bawah cahaya lampu kantor yang terang, berdiri seorang pria muda mengenakan seragam OB biru dongker yang sudah sedikit pudar di bagian bahu. Namanya Rizky. Wajahnya selalu bersih, penampilannya selalu rapi meskipun berseragam OB, namun tatapannya selalu menunduk ke lantai marmer. Di sampingnya berdiri troli pembersih yang berisi sapu, mop, dan botol-botol cairan pembersih. "Ya? Ada apa?" tanya Adinda ketus. Nada suaranya dingin, tidak menyembunyikan kekesalannya karena diganggu. "Maaf, Bu. Sudah jam 11 malam. Sesuai jadwal, saya izin membersihkan ruangan Ibu sebentar. Sekalian saya ambil cangkir-cangkir kotornya," kata Rizky, suaranya pelan dan datar. Adinda mendesah kasar. Dia melirik tumpukan cangkir kopi yang memang sudah menggunung di sudut mejanya. "Saya masih kerja. Sibuk sekali. Kamu nggak lihat? Nanti saja. Tunggu saya pulang." "Tapi, Bu, peraturannya, area eksekutif harus steril sebelum jam 12 malam. Saya harus laporan selesai," Rizky mencoba menjelaskan, masih dengan nada sopan yang sama. "Kamu ini dibilangin gak ngerti juga, ya?" Suara Adinda naik 1 oktav. "Saya bilang nanti. Prioritas itu kerjaan saya, bukan lepel kamu. Kamu bersihin aja area luar, koridor, atau toilet. Jangan ganggu saya. Pergi." Rizky tidak berdebat. Dia tidak menunjukkan ekspresi tersinggung ataupun marah. Dia hanya mengangguk pelan. "Baik, Bu. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu." Dia mulai menarik trolinya untuk berbalik. Namun, sepersekian detik sebelum dia benar-benar menghilang dari pandangan Adinda, matanya bergerak. Itu adalah gerakan mata yang sangat cepat, nyaris tak terlihat. Matanya tidak menatap Adinda yang sedang menggerutu. Matanya tertuju lurus ke whiteboard besar yang tergantung di dinding, tepat di belakang meja kerja Adinda. Papan tulis itu adalah medan perang Adinda. Penuh dengan coretan spidol merah, biru, dan hitam. Diagram-diagram alur yang rumit, panah-panah yang menghubungkan satu konsep ke konsep lainnya. Ada kata-kata yang dilingkari dengan stabilo kuning. Gamifikasi pasar, ekosistem fintech lokal, target milenial pedesaan, integrasi e-wallet. Dan di bagian tengah atas, ditulis dengan huruf kapital besar, dilingkari 3 kali, Proyek Archipelago. Mata Rizky kemudian beralih sepersekian detik lebih cepat lagi, menyapu layar monitor 34 inci milik Adinda. Layar itu menampilkan spreadsheet dengan data demografi yang sangat detail dan sebuah slide presentasi yang masih setengah jadi, dengan judul tebal yang sama. Adinda, yang sudah kembali membenamkan wajahnya ke layar laptop, tidak menyadari tatapan itu. Dia tidak sadar bahwa tatapan yang baru saja singgah di ruangannya bukanlah tatapan seorang OB biasa. Itu adalah tatapan seorang analis. Tatapan yang bukan sekadar melihat, tapi memindai, mencerna, dan menganalisis. Rizky mendorong trolinya keluar, berhenti sejenak di koridor yang kini benar-benar sepi. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Aman. Dia lalu merogoh saku celana seragamnya, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang sampulnya sudah lecek, dan sebatang pensil kayu yang sudah pendek.
Di bawah cahaya lampu koridor yang temaram, dia menulis beberapa baris catatan. Coretan tangannya cepat, penuh singkatan, bukan seperti orang yang sedang mencatat daftar belanjaan, tapi lebih mirip seorang ahli strategi yang sedang merangkum poin-poin penting. Dia tidak mencuri. Dia hanya mengamati. Di dalam ruangan kaca itu, Adinda sedang menyusun strategi untuk menaklukkan dewan direksi. Di luar, di koridor, Rizky, pria yang dianggap Adinda tak lebih dari sekadar pembersih noda kopi, sedang menyusun potongan puzzle perusahaannya sendiri. Adinda menganggap Rizky hanyalah debu tak terlihat di lantai marmer kantornya yang mewah. Dia tidak tahu bahwa debu itu memiliki mata elang yang paling jeli di seluruh gedung. Rizky menutup buku catatannya, memasukkannya kembali ke saku, dan melanjutkan pekerjaannya mendorong troli pel, menghilang di tikungan koridor yang lengang. Keesokan paginya, mentari Jakarta sudah menyengat tanpa ampun, menembus kaca-kaca gedung perkantoran. Bagi Adinda, pagi itu adalah bencana. Dia terbangun kesiangan. Hasil dari bekerja gila-gilaan hingga pukul 3 dini hari demi proyek Archipelago. Jam digital di nakasnya menunjukkan pukul 8:50 pagi. Rapat penting dengan tim finance untuk membahas budget awal proyeknya dimulai pukul 9 tepat. Di lantai 30. Adinda berlari kalang kabut. Dia memaki kemacetan Sudirman, memaki valet yang lambat, dan kini dia memaki antrian di lobi kantornya. Sepatu hak tingginya yang seharga 2 digit gaji UMR itu, berdetak cepat dan panik di atas lantai marmer lobi yang berkilauan. Napasnya terengah-engah saat tiba di depan barisan lift eksekutif. Sial. Penuh sesak. Layar digital menunjukkan keenam lift mewah itu sedang sibuk di lantai-lantai atas atau berhenti di setiap lantai karena jam masuk kantor. Rombongan karyawan lain berdesakan, mengobrol, tertawa, seolah tidak ada kiamat yang sedang menunggu Adinda di lantai 30. Aduh, kenapa semua orang harus naik lift jam segini, sih? Gerutunya pelan, penuh frustrasi. Dia melirik jam tangannya. 8:57. 3 menit lagi. Tamat sudah citranya sebagai manajer yang disiplin dan selalu on time. Rendra pasti akan menertawakannya habis-habisan jika dia masuk ruang rapat dengan terburu-buru dan terlambat. Tidak. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Otaknya berputar cepat. Ada satu jalan lagi, jalan yang dihindari oleh para eksekutif. Jalan yang dianggap tidak berkelas. Lift kargo. Letaknya tersembunyi di dekat pantry belakang, melewati pintu akses staf operasional. Masa bodoh dengan aturan. Masa bodoh dengan gengsi untuk saat ini. Keterlambatan akan lebih memalukan. Dengan langkah cepat, Adinda memutar, mengabaikan tatapan heran beberapa staf yang melihatnya berjalan ke area terlarang. Dia mendorong pintu berat bertuliskan, staff only, dan bergegas menyusuri koridor sempit yang berbau disinfektan. Itu dia. Pintu lift kargo yang terbuat dari baja kusam itu sedang dalam proses menutup. Tahan lift, teriak Adinda. Dia setengah berlari dan menyelipkan tas tangannya di antara pintu, memaksa sensor untuk membukanya kembali. Pintu baja itu berdecit dan terbuka. Adinda menyelinap masuk dengan napas yang masih memburu. Dan di sanalah dia. Di dalam lift yang sempit, panas, dan berbau campuran kardus dan plastik itu, Adinda tidak sendirian. Di sudut lift, berdiri Rizky. Pria itu masih mengenakan seragam OB biru dongker yang sama. Dia tampak kaget melihat Adinda menerobos masuk ke wilayahnya. Di sekeliling Rizky, ada 3 tumpukan galon air mineral yang menjulang tinggi di atas troli dorong, memenuhi hampir setengah ruang lift. Adinda mendengus. Wajahnya langsung masam. Dari sekian banyak orang, kenapa harus dia lagi? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Adinda membalikkan badan, berdiri di dekat panel tombol, berusaha menjaga jarak sejauh mungkin dari Rizky dan galon-galonnya. Dia menekan tombol angka 30, berulang-ulang dengan kasar, seolah itu bisa membuat lift bergerak lebih cepat. Rizky hanya diam di sudutnya, menunduk, seperti biasa. Lift berderak. Pintu baja menutup dengan suara dentuman yang keras. Lift mulai bergerak naik. Berbeda dengan lift eksekutif yang senyap dan mulus, lift kargo ini bergetar hebat. Suaranya bising, seperti mesin tua yang sedang dipaksa bekerja. Lantai 3, 4, 5.
Adinda mengetuk-ngetukkan jarinya yang lentik di gagang tasnya. Cepat-cepat, ayo lebih cepat. Tiba-tiba, kereta A. Sebuah suara logam yang beradu nyaring terdengar dari atas. Brak! Lift itu berguncang dengan sangat hebat. Jauh lebih kencang dari guncangan normal. Adinda yang tidak siap, terpekik kaget. Keseimbangannya hilang. Dia terhuyung ke belakang, nyaris menabrak tumpukan galon air. Dan kemudian lift itu berhenti total. Lampu utama padam seketika. Hanya sedetik, sebelum lampu darurat berwarna kuning redup di langit-langit menyala, menerangi ruangan sempit itu dengan cahaya yang menakutkan. Hening. Lift itu berhenti. Terjebak. Hanya ada suara dengung pelan dari kipas angin darurat di atas, dan suara napas Adinda yang kini terdengar jelas, cepat, dan penuh kepanikan. Dia menatap panel tombol. Angka 7 berkedip-kedip lemah. Mereka terjebak di antara lantai 7 dan 8. Hanya ada mereka berdua. Adinda, sang manajer senior yang ambisius, dan Rizky, sang office boy. Terjebak di dalam kotak logam sempit, panas, dan berbau plastik. Jam di tangannya menunjukkan pukul 9:01. Dia sudah terlambat. Dan kini, dia terjebak. Hening. Hening yang memekakan telinga itu hanya berlangsung 3 detik. 3 detik bagi Adinda untuk mencerna kenyataan pahit. Dia terjebak. Enggak mungkin. Adinda yang panik segera kehilangan kontrol dirinya yang biasa ia poles dengan sempurna. Dia menerjang panel tombol lift. Jari-jarinya yang lentik, yang biasanya mengetik proposal jutaan dolar, kini memencet tombol, buka pintu, berulang-ulang, dengan brutal, seolah ingin melubangi panel baja itu. Percuma. Pintu itu bergeming. Dia lalu memukul tombol alarm darurat. Seketika, raungan bel yang nyaring dan memekakan telinga memenuhi ruangan sempit itu, menambah tingkat kepanikan Adinda. Tolong. Buka. Buka pintunya. Teriaknya histeris, suaranya bergetar. Di tengah kekacauan itu, Rizky tetap diam di sudutnya. Dia tidak panik. Dia tidak berteriak. Dia hanya menatap panel tombol dengan tenang. Dan ketenangan Rizky itulah yang menyulut sumbu kemarahan Adinda. Di matanya, ketenangan Rizky adalah sebuah kebodohan. Sebuah kepasrahan orang kecil yang tidak mengerti besarnya masalah. Mata Adinda yang memerah karena panik, kini beralih menatap tajam ke arah Rizky. Murka. Dia butuh seseorang untuk disalahkan. Ini semua gara-gara kamu. Suara Adinda melengking, memantul di dinding baja. Rizky mengangkat kepalanya. Tatapannya datar. Saya, Bu? Iya, kamu. Adinda menunjuk Rizky dengan jari gemetar. Kamu ngapain sih pagi-pagi bawa galon segini banyak? Pakai lift kargo segala. Ini pasti kelebihan beban. Lift ini nggak pernah rusak sebelumnya. Kamu yang bikin lift ini macet. Kamu. Adinda tidak peduli bahwa tuduhannya tidak masuk akal. Dia tidak peduli bahwa lift kargo memang dirancang untuk beban berat. Dia tidak peduli bahwa dialah, sang senior manager, yang menerobos masuk ke lift yang bukan peruntukannya. Yang dia tahu, dia terlambat. Rapatnya hancur. Gengsinya diinjak-injak. Dan itu semua harus menjadi kesalahan office boy di depannya. Rizky mengabaikan amukan Adinda. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, dia menekan tombol intercom berwarna kuning. Terdengar suara kresek-kresek statis. Halo, security? Ini Rizky di Kargo 2. Suara Rizky terdengar jelas, tenang, dan profesional. Sama sekali tidak ada nada panik. Lift berhenti darurat. Diperkirakan di antara lantai 7 dan 8. Saya bersama Bu Adinda dari lantai 30. Mohon segera kirim tim teknisi. Sikap Rizky yang begitu terstruktur itu membuat Adinda semakin murka. Kamu ngomong sama siapa? Bentaknya, seolah tidak percaya Rizky bisa begitu tenang. Kamu nggak ngerti ya? Saya itu telat. Saya ada rapat penting. Rapat yang menentukan nasib perusahaan ini. Kamu tahu apa soal itu? Adinda berjalan mondar-mandir di ruang sempit yang tersisa, seperti harimau yang terperangkap dalam kandang. Gara-gara orang kaya kamu ini, orang yang kerjanya nggak jelas, urusan penting jadi terhambat.
Dia menendang salah satu galon air dengan ujung sepatunya yang runcing. Kerjaan saya itu nilainya miliaran. Miliaran? Kamu ngerti? Sementara kamu cuma ngurusin air minum. Gara-gara kecerobohan kamu, semuanya hancur. Karir saya hancur. Rizky hanya menatap Adinda. Tatapan yang sulit diartikan. Bukan takut, bukan marah. Hanya menatap. Setelah beberapa detik hening, suara dari interkom kembali terdengar. Tim teknisi sedang meluncur. Perkiraan 20 menit. Rizky menekan tombol untuk mematikan interkom. Bel alarm yang bising itu pun akhirnya berhenti, menyisakan keheningan yang canggung. Mereka sedang dalam perjalanan, Bu, kata Rizky pelan. Tim teknisi bilang butuh waktu sekitar 15-20 menit. Mendengar itu, lutut Adinda lemas. 20 menit. Itu adalah vonis mati. Dia bersandar di dinding baja yang dingin. Napasnya masih memburu, bukan lagi karena panik, tapi karena campuran antara amarah yang meluap-luap dan rasa malu yang tak terhingga. Dia terjebak di dalam kotak logam panas bersama aibnya, dan seorang OB yang entah kenapa, jauh lebih berwibawa daripada dirinya dalam menghadapi krisis. Waktu seakan berhenti berdetak di dalam kotak baja itu. Raungan alarm sudah mati. Teriakan Adinda sudah reda. Yang tersisa hanyalah keheningan yang 1000 kali lebih memalukan daripada kebisingan tadi. 20 menit. Itu adalah 20 menit terlama dalam hidup Adinda Putri. Dia menyandarkan punggungnya di dinding lift yang dingin, membuang muka, menatap tumpukan galon air seolah itu adalah hal paling menarik di dunia. Dia tidak berani menatap Rizky. Rasa malu, marah, dan panik bercampur aduk di dalam dadanya. Terasa seperti asam yang membakar. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Dia bisa mendengar napasnya sendiri yang masih sedikit terengah. Dan dia bisa mendengar napas Rizky yang anehnya, tetap tenang, teratur, dan dalam. Seolah-akan dia tidak sedang terjebak, melainkan sedang beristirahat di taman. Rizky tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri diam di sudutnya, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menunggu. Justru sikap diamnya itulah yang terasa seperti sebuah penghakiman telak bagi Adinda. Di kepala Adinda, otaknya berputar liar. Hancur. Rapat budget itu pasti sudah selesai. Rendra ya Tuhan, Rendra dia pasti sedang berpesta sekarang. Dia pasti akan menceritakan ke semua orang bagaimana Adinda, sang senior manajer yang perfeksionis itu, tidak muncul di rapat paling krusial. Kreng. Jelek. Sebuah guncangan keras, diikuti suara logam yang dipaksa terbuka, membuat Adinda terlonjak kaget. Lift itu bergeser sedikit ke atas, lalu berhenti lagi. Terdengar suara-suara teriakan dari luar. Tahan pintunya, tahan. Sebuah celah terbuka di antara pintu. Cahaya dari koridor lantai 8 menerobos masuk, menyilaukan mata mereka. Tangan-tangan bersarung tangan tebal dari tim teknisi memaksa pintu baja itu terbuka. Pintu akhirnya terbuka penuh, memperlihatkan pemandangan yang aneh. Lantai lift berhenti sekitar setengah meter di bawah lantai koridor. Ibu, Bapak, hati-hati. Silakan melangkah naik, teriak seorang teknisi. Adinda tidak butuh perintah 2 kali. Dia tidak peduli lagi dengan image. Dia tidak peduli dengan sepatu mahalnya. Dia merangkak keluar dari lubang lift itu, dibantu tarikan tangan teknisi. Saat dia sudah berdiri tegak di lantai marmer lantai 8 yang aman, dia langsung merapikan blazernya, rambutnya, dan harga dirinya yang berceceran. Rizky melompat keluar setelahnya. Jauh lebih sigap dan mudah. Bu Adinda tidak apa-apa? Tanya kepala teknisi. Adinda tidak menjawab. Dia tidak menoleh ke teknisi. Dan yang pasti, dia tidak menoleh sedikit pun ke arah Rizky. Dia tidak mengucapkan, terima kasih. Apalagi, maaf. Dengan wajah merah padam, campuran antara malu dan marah, Adinda langsung berbalik badan dan berjalan cepat menuju tangga darurat. Dia harus kembali ke lantai 30. Dia menerobos masuk ke kantornya. Rapat finance sudah bubar. Meja-meja kembali terisi oleh karyawan yang bekerja normal. Dia berjalan lurus, mengabaikan tatapan beberapa staf yang keheranan melihat penampilannya yang kacau. Tujuannya satu, smoking area. Tempat pelampiasan paling logis di gedung ini.
Dia mendorong pintu kaca area merokok di rooftop itu dengan kasar. Udara panas dan berpolusi Jakarta langsung menyambutnya. Dan tentu saja, di sanalah dia. Rendra sedang berdiri santai di dekat pagar pembatas, mengembuskan asap rokoknya dengan nikmat. Dia menoleh saat mendengar pintu dibanting. Senyum sinis yang selicin minyak itu langsung terbit di bibirnya. Lo. Bu Adinda Putri. Habis dari mana aja, Bu? Ditungguin lo tadi di rapat budget. Saya kira ibu kesiangan. Ledek Rendra, suaranya penuh kemenangan. Adinda mengambil sebatang rokok dari bungkusnya, menyalakannya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Dia menghisapnya dalam-dalam. Diam lo, Ren. Gue lagi sial, desis Adinda. Sial? Rendra tertawa kecil. Sial apa? Sial karena proposal budget lo akhirnya gue yang handle? Santai, Din di tangan gue, proyek Archipelago aman. Bukan itu, bentak Adinda. Gue kejebak di lift kargo tadi pagi. Alis Rendra terangkat. Dia tampak terkejut, lalu ekspresinya berubah menjadi geli luar biasa. Hah? Lift kargo? Ngapain lo? Icon Fashion SCBD, masuk lift begituan? Nggak level banget. Berisik lo, gue telat. Rendra semakin terbahak. Terus, kejebak berapa lama? Sendirian? Adinda mengembuskan asap rokoknya dengan kasar. Dia ragu sejenak. Mengatakan dia terjebak dengan seorang OB adalah puncak dari humiliasi. Tapi dia sudah terlalu marah untuk peduli. Enggak. Gue kejebak sama si Rizky. Rizky? Rendra berpikir sejenak. Rizky? OB itu? Iya. Tawa Rendra meledak seketika. Tawa yang keras, mengejek, dan sangat memuaskan baginya. Serius lo, Din? Ya ampun. Berduaan di lift sempit sama si Mas OB. Hahaha. Wajah Adinda semakin memerah. Hati-hati, Din. Rendra mendekat, menepuk bahu Adinda dengan pura-pura bersimpati. Jangan benci-benci amat. Dia kan yang nolongin lo waktu itu. Enggak ya? Hahaha. Siapa tahu, jangan-jangan jodoh lo itu. Wajah Adinda yang merah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi karena hinaan. Lo diem, Ren. Enggak, serius, Din. Lumayan dia, rajin. Diem-diem gitu, fisiknya oke juga kan buat ukuran OB. Rendra terus memanas-manasi, menikmati setiap detik penderitaan Adinda. Mata Adinda menyipit. Hinaan Rendra, ditambah bayangan wajah tenang Rizky di lift tadi, dan kegagalannya di rapat budget, semuanya meledak di satu titik. Kata, jodoh. Itu terasa seperti tamparan paling keras di wajahnya. Kata, jodoh, itu. Bagi Rendra, itu hanyalah sebuah ledekan ringan, bensin murahan untuk membakar saingannya. Tapi bagi Adinda, kata itu adalah hinaan. Itu adalah ludah yang mendarat tepat di wajahnya. Itu adalah serangan langsung terhadap semua yang telah dia bangun. Wajah Adinda yang tadinya merah padam karena amarah, kini berubah menjadi pucat pasi. Sesaat, dia terdiam. Lalu, hah? Sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya. Tawa yang kering, dingin, dan sama sekali tidak lucu. Hahaha. Tawanya semakin keras, melengking, penuh dengan penghinaan yang murni. Tawa itu begitu tajam hingga Rendra, yang tadinya tersenyum licik, kini sedikit melangkah mundur, kaget melihat reaksi yang begitu meledak-ledak. Jodoh? Adinda berteriak, tawanya berhenti seketika. Matanya melotot ke arah Rendra. Lo, dengar omongan lo sendiri barusan. Ren? Gue? Adinda Putri? Jodoh sama dia? Dia menunjuk ke arah pintu lobi di kejauhan, seolah-olah Rizky sedang berdiri di sana. Jijik. Satu kata itu meluncur seperti racun. Mending gue jomblo seumur hidup. Mending gue nggak nikah, jadi perawan tua di apartemen gue yang mewah, daripada harus jalan di mall, gandengan tangan, sama seorang OB. Adinda kini berjalan mondar-mandir di smoking area itu, seperti singa betina yang terluka. Amarahnya dari insiden lift dan kegagalannya di rapat budget menemukan muara yang sempurna.
Lo pikir gue kerja mati-matian, banting tulang siang malam, ngorbanin waktu tidur gue, ngorbanin hidup sosial gue di SCBD ini buat apa? Hah? Dia menghisap rokoknya dalam-dalam lalu mengembuskannya dengan kasar ke udara Jakarta yang panas. Bukan buat dapat pasangan yang masa depannya mentok di troli pel sama cairan pembersih. Bukan buat dapat suami yang gajinya sebulan gak cukup buat beli sepatu gue. Gengsi, dong, bentaknya lagi, kali ini ke arah pagar pembatas. Malu-maluin keluarga gue aja. Malu-maluin alma mater gue. Apa kata temen-temen gue nanti? Oh, itu Adinda, yang senior manajer sukses itu? Suaminya office boy di kantornya sendiri? Hahaha. Gila lo, Ren. Rendra terdiam. Dia tidak menyangka reaksinya akan sebrutal ini. Dia hanya ingin meledek, tapi dia baru saja membuka kotak Pandora berisi kesombongan Adinda yang paling dalam. Ya elah, Din. Gue kan cuma bercanda lo nggak lucu. Potong Adinda cepat. Nggak ada di kamus gue, sedikit pun, buat ngelirik orang kayak dia. Nggak level. Dia membanting sisa rokoknya ke lantai, menginjaknya dengan ujung sepatunya yang runcing. Dia merasa lega. Dia merasa telah memuntahkan semua kekesalannya. Dia telah menegaskan kembali posisinya di puncak rantai makanan sosial kantor itu. Dia dan Rendra sama sekali tidak menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Tepat 5 meter dari tempat mereka berdiri, pintu tangga darurat yang berat itu, pintu yang menghubungkan rooftop dengan seluruh lantai di bawahnya, sedikit terbuka. Hanya terbuka selebar 3 cm. Cukup untuk membuat suara Adinda yang melengking itu terdengar jelas di lorong tangga yang bergema. Di balik pintu itu, berdiri Rizky. Dia sedang dalam perjalanan menuju gudang pantry di lantai 25, mengambil stok kopi premium untuk ruang direksi. Menggunakan tangga darurat adalah jalan tercepat bagi staf operasional. Dia hendak mendorong pintu itu terbuka ketika dia mendengar suara Rendra menyebut namanya. Rizky, OB itu? Langkahnya terhenti. Tangannya membeku di gagang pintu besi. Dan dia berdiri di sana. Tak bergerak. Dia mendengar semuanya. Dia mendengar kata, jijik. Dia mendengar kata, malu-maluin. Dia mendengar tawa Adinda yang menghina. Dia mendengar analisis Adinda tentang masa depannya yang mentok di troli pel. Wajah Rizky, yang selalu tenang dan menunduk itu, kini terangkat. Di dalam pencahayaan redup lorong tangga, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Dia tidak marah. Dia tidak mengepalkan tangannya. Tapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Sesuatu yang mengeras. Pria yang beberapa jam lalu dengan tenang menyelamatkan Adinda dari kepanikan di lift, kini berdiri diam, menerima penghakiman paling kejam dari wanita yang sama. Perlahan sangat perlahan, tanpa menimbulkan suara sedikitpun, Rizky menarik kembali tangannya dari gagang pintu. Dia berbalik badan. Dan dalam keheningan lorong tangga darurat itu, dia melangkah turun, menjauh dari rooftop, menjauh dari suara tawa Adinda yang masih terdengar samar-samar. Kata-kata Adinda membekas dan kata-kata itu akan memiliki konsekuensi yang sangat mahal. Hari-hari berlalu. Insiden di smoking area itu menguap begitu saja ke langit Jakarta yang penuh polusi. Bagi Adinda, itu hanyalah sebuah ledakan emosi sesaat, sebuah pelampiasan yang perlu dilakukan, dan kini sudah ia lupakan. Dia kembali menjadi Adinda sang ratu SCBD, fokusnya kembali tajam seperti mata pisau bedah. Bagi Rendra, itu adalah amunisi. Dia menyimpan hinaan Adinda itu baik-baik di dalam memorinya, siap digunakan sebagai senjata psikologis di saat yang tepat. Dan bagi Rizky, itu adalah konfirmasi. Konfirmasi atas semua yang telah dia amati selama berbulan-bulan dari balik seragam birunya. Kehidupan di lantai 30 kembali normal. Sampai suatu Senin pagi. Pukul 9:15. Sebuah email mendarat di inbox setiap karyawan, dari level staf junior hingga jajaran direksi. Pengirimnya, Sekretariat Dewan Komisaris. Subjeknya, ditulis dengan huruf kapital merah tebal, penting dan rahasia. Undangan RUPS luar biasa, proyek Archipelago. Satu email mengubah segalanya. Seketika, atmosfer di seluruh lantai 30 menegang. Suara ketikan keyboard yang biasanya riuh,
kini tergantikan oleh bisik-bisik di setiap sudut kubikel. Ini bukan rapat biasa. RUPS luar biasa berarti ada sesuatu yang sangat besar, sangat mendesak, yang akan mengubah arah perusahaan. Dan nama proyek itu, Archipelago, akhirnya diumumkan secara resmi. Undangan itu singkat, padat, dan penuh misteri. Rapat akan diadakan hari Jumat, di Boardroom utama. Agenda, penentuan strategi dan penunjukan pemimpin proyek, Project Lead, Archipelago. Rapat itu bersifat tertutup. Sangat tertutup. Hanya jajaran Vice President ke atas, Head of Department, dan Senior Manager yang dianggap krusial yang diundang. Nama Adinda Putri ada di daftar undangan. Begitu pula nama Rendra. Perang dingin antara keduanya kini resmi berubah menjadi perang terbuka. Tapi bukan itu yang membuat seluruh gedung gempar. Bukan hanya soal proyeknya. Bukan hanya soal siapa yang akan memimpinnya. Melainkan, satu baris kalimat di bagian paling bawah email undangan itu. Rapat akan dipimpin dan dihadiri secara langsung oleh founder dan komisaris utama, Bapak Handoyo. Bapak Handoyo. Nama itu adalah mitos di perusahaan ini. Dia adalah sang pendiri. Sosok legendaris yang membangun kerajaan fintech ini dari sebuah ruko kecil di Mangga 2, hingga menjadi raksasa di menara SCBD. Namun, selama 3 tahun terakhir, Pak Handoyo seolah lenyap di telan bumi. Dia tidak pernah muncul di kantor. Rapat-rapat penting selalu diwakilkan oleh Dewan Direksi. Rumor yang beredar liar mengatakan dia sakit keras. Rumor lain bilang dia sudah pensiun dini di Swiss. Kehadirannya secara langsung, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, untuk sebuah proyek baru, semua orang langsung mengerti. Ini bukan sekadar memilih pemimpin proyek. Ini adalah suksesi. Siapapun yang ditunjuk oleh Pak Handoyo untuk memimpin Archipelago, dia bukan lagi sekadar manajer. Dia adalah putra mahkota yang baru. Sang pewaris tahta perusahaan. Bagi Rendra, ini adalah kesempatan emas untuk melompat 5 level dalam 1 hari. Dan bagi Adinda, ini adalah segalanya. Ini adalah jawaban atas semua kerja kerasnya, atas semua malam yang ia korbankan, atas semua hinaan yang pernah ia terima dalam hidupnya. Ini adalah puncak gunung yang harus dia taklukkan. Lantai 30 kini berubah menjadi medan perang strategi. Aliansi-aliansi baru terbentuk dalam semalam. Rapat-rapat kecil di kafe bawah gedung, makan siang yang penuh lobi-lobi politik. Di tengah semua kekacauan itu, di tengah ambisi yang meluap-luap, Rizky tetap bekerja seperti biasa. Dia masih mendorong trolinya di koridor. Masih membersihkan meja-meja eksekutif yang ditinggal pemiliknya rapat. Namun kini, dia lebih banyak diam. Dia mengamati Adinda yang mondar-mandir histeris di telepon. Dia mengamati Rendra yang tertawa licik dengan kroni-kroninya di pantry. Rizky melihat semuanya. Dia mendengar semuanya. Dia mencatat semuanya di buku kecilnya yang lecek itu. Dia adalah hantu di lantai 30. Tak terlihat, tak dianggap, namun dia tahu persis di mana letak setiap bidak catur di papan permainan ini. Dan dia tahu, hari Jumat akan menjadi hari penghakiman. Jika hari Senin adalah hari pengumuman perang, maka hari Selasa, Rabu, dan Kamis adalah hari-hari pertempuran yang sesungguhnya. Lantai 30 bukan lagi sebuah kantor. Ia telah berubah menjadi medan perang sunyi yang penuh intrik. Udara yang biasanya sejuk oleh pendingin ruangan, kini terasa panas dan berat oleh ketegangan. 2 kubu terbentuk dengan jelas. Kubu Rendra adalah kubu politik. Rendra tidak menghabiskan waktunya di depan laptop. Oh, tidak. Dia terlalu pintar untuk itu. Dia terlihat sibuk mentraktir makan siang para vice president di restoran mahal di seberang gedung. Dia terlihat, secara kebetulan, berada di lift yang sama dengan direktur keuangan, lalu melontarkan ide-ide briliannya secara lisan, ide-ide yang ia curi dari obrolan di pantry. Senjata utamanya adalah gosip. Racun yang disebarkan dari mulut ke mulut. Dia menggunakan insiden lift kargo itu tanpa ampun. Saya dengar Adinda agak stres berat belakangan ini, Pak, katanya dengan nada penuh simpati palsu kepada atasannya. Sampai pingsan di lift kargo, katanya. Kasihan. Mungkin presure untuk proyek sebesar Archipelago, ini terlalu berat buat dia.
Kita butuh pemimpin yang stabil secara emosi, kan, Pak? Di sisi lain, ada kubu Adinda. Adinda adalah sang petarung murni. Dia adalah sang engineer data. Dia tahu Rendra sedang bermain politik, tapi dia percaya, satu hal yang tidak bisa dilawan oleh lobi murahan adalah data yang solid. Dia tidak ikut bergosip. Dia tidak punya waktu. Dia mengunci dirinya di sebuah ruang rapat kecil di ujung koridor, yang jendelanya menghadap langsung ke tiang-tiang pancang proyek konstruksi. Dia mengubah ruangan itu menjadi markas perang. Whiteboard-nya penuh dengan rumus algoritma, diagram alur pelanggan, dan proyeksi keuangan yang rumit, hal-hal yang tidak akan pernah dipahami oleh Rendra. Dia bekerja seolah kesetanan. Kopi menjadi sarapan, makan siang, dan makan malamnya. Matanya merah, lingkaran hitam tercetak jelas di bawah matanya, tapi otaknya bekerja lebih tajam dari sebelumnya. Rizky, dalam tugas hariannya, melihat kedua sisi mata uang ini dengan jelas. Pukul 3 sore, dia mengantarkan kopi dan camilan ke ruang rapat Adinda. Dia membuka pintu pelan. Dia melihat pemandangan yang menyedihkan. Adinda tertidur di meja. Kepalanya terkulai, pipi kanannya menempel di atas keyboard laptopnya yang masih menyala. Tumpukan kertas riset pasar menggunung di sekelilingnya. Dia tertidur hanya karena kelelahan absolut. Rizky meletakkan nampan kopi di meja tanpa suara. Dia hendak berbalik, namun Adinda tersentak bangun. "Siapa?" Pekiknya kaget, matanya liar. "Maaf, Bu. Kopi sore," kata Rizky pelan. Adinda menatapnya dengan tatapan kosong sejenak, lalu langsung meraih cangkir itu. "Taruh situ. Keluar." Rizky mengangguk dan keluar. Dia melihat kegigihan Adinda yang nyaris gila. 1 jam kemudian, Rizky sedang membersihkan area pantry eksklusif. Dia mendengar suara tawa dari bilik lounge VIP yang tersembunyi. Suara Rendra. Dia mengintip sedikit dari balik rak penyimpanan. Rendra sedang bersama seseorang. Seseorang dari lantai 12. Staf senior Departemen IT. "Beres, bro. Anggap aja, virus, kecil. Cuma file itu aja, kan?" kata si staf IT sambil tertawa pelan. "Hanya file presentasi dia di server pusat. Pastikan gak ada jejak," balas Rendra. Dia menyelipkan sebuah amplop coklat tebal ke saku jaket staf IT itu. "Kopi darat nanti malam. Lo tahu di mana?" "Aman, bos," kata si staf IT, lalu pergi. Rizky membeku di tempatnya. Dia melihat transaksi itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat nama staf IT itu di seragamnya. Dia tahu apa yang baru saja terjadi. Ini bukan lagi persaingan. Ini adalah sabotase kotor. Malam itu, Kamis, pukul 11 malam. Kantor sudah kosong. Adinda meregangkan tubuhnya. Selesai. Di layar laptopnya, tertampil 150 slide presentasi. Sempurna. Brilian. Penuh data, visualisasi yang memukau, dan strategi yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Ini adalah mahakaryanya. "Lihat aja, Ren. Lihat besok," desisnya penuh percaya diri. Dia menekan tombol, save. Dia sangat paranoid. Dia menyimpannya di 3 tempat. 1. Di server utama perusahaan. 2. Di hard drive laptopnya sendiri. 3. Di sebuah flash drive cantik berwarna pink, hadiah dari ibunya. Dia mengambil flash drive itu, menciumnya sekilas, lalu mengalungkannya di lehernya. Dia menyelipkan flash drive itu ke dalam blusnya. Aman. Tersembunyi di balik pakaiannya. "Coba saja kalian curi," gumamnya. Dia mematikan laptop, mengemas barang-barangnya. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, Adinda Putri berjalan keluar dari lobi gedung dengan perasaan tenang. Dia merasa akan menang. Dia tidak tahu bahwa di lantai 12, si staf IT baru saja menekan tombol Enter di komputernya. Dia tidak tahu bahwa Rendra sedang tersenyum di sebuah lounge di Senopati. Dan dia tidak tahu bahwa Rizky sedang mencatat nama staf IT itu di buku kecilnya yang lecek. Jumat, pukul 7 pagi. Adinda sudah berdiri di depan cermin besar di apartemennya. Dia menatap pantulannya. Lingkaran hitam di bawah matanya sudah ia samarkan dengan concealer termahal.
Wajah lelahnya sudah terpoles riasan flawless yang menunjukkan kekuasaan. Dia mengenakan blazer hitam paling tajam yang ia miliki, dengan siluet yang tegas, dipadu inner blouse berbahan sutra. Dia tampak seperti seorang pemenang. Tangan kanannya menyentuh lehernya. Di balik blus sutra itu, di antara dadanya, dia bisa merasakan tonjolan kecil yang hangat. Flash drive pink. Senjata pamungkasnya. Hari ini punya gue, desisnya pada pantulan cermin itu. Pukul 8 pagi. 1 jam sebelum RUPS luar biasa dimulai. Adinda adalah orang pertama yang tiba di boardroom utama. Ruangan itu masih dingin, sunyi, dan berbau karpet baru yang mahal. Di ujung meja kayu mahoni raksasa yang bisa menampung 40 orang itu, kursi utama untuk Pak Handoyo masih kosong, seolah menjadi singgasana yang angker. Adinda datang lebih awal bukan karena gugup. Dia datang untuk memastikan segalanya sempurna. Teknis, audio, visual. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Rizky ada di sana, di sudut ruangan, sedang mengatur nampan-nampan berisi air mineral, cangkir-cangkir porselen mahal, dan mesin kopi. Dia bergerak nyaris tanpa suara. Adinda meliriknya sekilas, tanpa minat, lalu fokus ke podium utama. Oke, kita tes, gumam Adinda pada dirinya sendiri. Dia meletakkan laptopnya, lalu menyalakan komputer podium. Dia harus memastikan filenya bisa diakses dari server utama. Dia masuk ke Drive J, folder proyek, subfolder Adinda Putri. Dia mengklik filenya, archipelago_final_personata_ptx. Loading. Lalu, sebuah kotak dialog muncul di layar. Windows cannot open this file. The file may be corrupted or damaged. Darah Adinda serasa berhenti mengalir sedetik. Apa-apaan ini? Desisnya. Dia mencoba lagi. Hasil yang sama. Corrupted. Rendra. Nama itu meluncur dari bibirnya seperti racun. Bajingan tengik. Dia nyerang server. Kepanikan mulai menjalar di punggungnya, tapi dia segera menepisnya. Tenang, Din, tenang. Lo pintar. Lo udah antisipasi ini. Dia tersenyum sinis. Lo kira gue bodoh, Ren? Dia segera membuka tas laptopnya, mengeluarkan laptop pribadinya. Dia menyalakannya. Dia tidak butuh server. Dia punya salinan di hard drive-nya sendiri. Laptop menyala. Dia masuk ke desktopnya. Di sana, file yang sama tersimpan rapi. Archipelago_final_person_text. Dia menggerakkan kursornya dan mengklik 2 kali. Loading. Brak. Kotak dialog yang sama. The file may be corrupted or damaged. Senyum sinis di wajah Adinda lenyap seketika. Enggak mungkin. Napasnya tertahan di tenggorokan. Ini di luar perkiraannya. Bagaimana bisa? Laptop pribadinya? Bagaimana Rendra bisa? Pikirannya langsung tertuju pada staf itu. Sialan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Riasan flawlessnya kini terasa seperti topeng yang meleleh. Tidak. Masih ada satu lagi. Satu harapan terakhir. Tangannya gemetar hebat. Dia tidak lagi peduli pada image-nya di depan Rizky yang sedang mengelap cangkir di sudut ruangan. Dengan gerakan panik, dia merogoh ke dalam blusnya, menarik kalung itu dengan kasar hingga nyaris putus. Dia mencabut flash drive pink itu. Offline. Ini adalah benteng terakhir. Tidak tersambung ke jaringan manapun. Mustahil Rendra bisa menyentuhnya. Dengan tangan gemetar, dia mencolokkan flash drive itu ke port USB laptopnya. Ting. Laptopnya berbunyi. Drive terdeteksi. Jantung Adinda serasa mau meledak. Ayo. Dia mengklik drive, folder, persentase penting, muncul. Dia mengklik 2 kali. Di dalamnya, ada file itu. Archipelago_final_person_ptx. Adinda nyaris menangis karena lega. Dia mengklik file itu, dan yang muncul adalah kotak dialog yang sama. The file may be corrupted or damaged. Adinda membeku. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Dia menatap layar itu, tidak percaya. Dia mencoba lagi. Gagal. Dia mencabutnya, mencolokkannya ke komputer podium.
Gagal. Corrupted. Dia baru sadar. Virus yang ditanam di laptopnya oleh si Stuff It virus itu dirancang untuk diam. Dan ketika Adinda mencolokkan flash drive-nya tadi malam untuk menyimpan versi final virus itu langsung aktif, menyeberang, dan merusak file di flash drive itu juga, dalam hitungan milidetik. 3 lapis pengaman. Server. Hancur. Hard drive lokal. Hancur. Backup offline. Hancur. Semuanya lenyap. 150 slide mahakaryanya. Ratusan jam kerja kerasnya. Strategi briliannya. Semuanya hilang, 1 jam sebelum rapat penentuan nasibnya. Kaki Adinda lemas. Dia terduduk di kursi podium. Wajahnya pucat pasi. Lebih pucat dari kapur. Dia menatap kosong ke layar. Karirnya tamat. Tepat pada saat itu, pintu boardroom terbuka. Rendra masuk, mengenakan setelan jas paling mahal, rambutnya klimis, wangi parfumnya memenuhi ruangan. Dia berjalan santai sambil membawa cangkir kopi. Dia melihat Adinda yang terduduk lemas di podium, menatap layar dengan pandangan kosong. Rendra tersenyum. Senyum sinis paling lebar yang pernah ia tunjukkan. Pagi, Din, sapanya, suaranya riang. Gimana? Udah siap? Katanya presentasi lo bakal gokil banget. Ya? Adinda tidak menjawab. Dia hanya menatap Rendra. Tatapannya kosong. Dia sudah kalah bahkan sebelum perang dimulai. Waktu terasa membeku. Napas Adinda tercekat. Kata-kata Rendra yang penuh kemenangan itu berdengung di telinganya, bercampur dengan suara detak jantungnya sendiri yang terasa begitu lambat dan berat. Dia kalah. Kalah telak. Rendra terkekeh pelan. Dia berjalan mendekati podium, mencondongkan tubuhnya sedikit, seolah ingin berbagi rahasia. Kenapa? Din? Stres? Bisiknya, suaranya licin. Laptopnya ngelag? Butuh bantuan? Mas OB? Rendra mengedikan dagunya dengan hina ke arah Rizky, yang sedang berdiri diam di sudut, mengelap noda kopi yang bahkan tidak ada. Itu adalah puncak penghinaan. Rendra tidak hanya menghancurkan pekerjaannya, dia juga menginjak-injak harga dirinya. Menyamakannya dengan satu-satunya orang di ruangan itu yang dianggap Adinda paling rendah. Adinda tidak mampu menjawab. Bibirnya bergetar. Dia hanya bisa menatap Rendra dengan mata yang kini mulai memanas, terisi oleh air mata amarah dan keputusasaan yang akan segera tumpah. Pintu boardroom mulai terbuka tutup. Para vice president dan direktur mulai berdatangan, membawa aura kekuasaan dan wangi parfum mahal mereka. Ruangan mulai terisi. Jam di dinding menunjukkan pukul 8:53. 7 menit lagi. Rendra tersenyum puas melihat kehancuran di mata Adinda. Dia lalu berbalik, menyapa seorang direktur keuangan dengan tawa lebarnya, seolah dia adalah pemilik ruangan itu. Adinda tertunduk di podium. Tamat. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk mematikan laptopnya. Dia hanya duduk di sana, membeku, siap menerima eksekusi publik atas karirnya. Best C. Di dalam saku blazernya, ponsel pribadinya bergetar. Bukan ponsel kantornya. Ponsel pribadinya. Dengan gerakan seperti zombie, tanpa gairah, Adinda merogoh sakunya. Dia mengira itu mungkin pesan dari ibunya yang menanyakan kabar. Dia membuka layar. Bukan. Itu adalah notifikasi email. Email yang masuk ke akun Gmail pribadinya, bukan akun kantor. Satu hal yang aneh. Siapa yang mengirim email pekerjaan ke akun pribadinya? Pengirimnya, no-reply@internal-services.net. Sebuah alamat email anonim yang terlihat resmi namun tidak terdaftar di direktori perusahaan. Subjeknya, Recovery File, Proyek Archipelago. Jantung Adinda yang tadinya berhenti, kini berdetak 1 kali dengan sangat keras. Dek! Tangannya gemetar hebat. Dia nyaris menjatuhkan ponselnya. Dengan napas tertahan, dia membuka email itu. Isinya hanya 2 baris kalimat. Saya lihat ibu mengerjakannya di Witeboard 3 hari lalu. File ini saya recover dari cache server semalam. Semoga sukses. Di bawahnya, hanya ada satu attachment, archipelago_final_presentation_cover PTX. Adinda menatap layar ponselnya. Ini tidak mungkin. Sebuah keajaiban?
Sebuah jebakan? Siapa? Siapa yang tahu dia mengerjakannya di Witeboard? Siapa yang punya akses ke cache server? Siapa yang tahu dia butuh file itu? Detik ini juga? Dan, kenapa dikirim ke email pribadinya? Jawabannya jelas. Si pengirim tahu bahwa email kantornya sedang dipantau. Si pengirim tahu semua filenya rusak. Si pengirim tahu segalanya. Tidak ada waktu untuk berpikir. Ini adalah tali terakhir yang dilemparkan ke jurang. Dia tidak peduli lagi siapa pengirimnya. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan dirinya sendiri, Adinda membuka aplikasi email di laptop pribadinya. Dia mengunduh file itu. Jantungnya berdebar-debar saat bar unduhan berjalan. Download selesai. Dia menutup matanya sejenak, berdoa. Dia mengklik file itu. Loading. Dan file itu terbuka. Sempurna. Utuh. 150 slide mahakaryanya. Setiap diagram. Setiap angka. Setiap proyeksi. Semuanya ada di sana. Air mata yang tadinya adalah air mata kekalahan, kini benar-benar menetes. Tapi itu adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Dia menghapusnya dengan kasar. Kepalanya terangkat. Api di matanya kembali menyala, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia segera mencolokkan kembali laptopnya ke sistem podium. Dia memuat presentasi itu ke layar utama. Pukul 8:59. 1 menit sebelum rapat dimulai. Tatapan Adinda menyapu ruangan. Dia mencari. Siapa? Siapa penyelamatnya? Para direksi sedang sibuk mengobrol. Rendra sedang tertawa di sudut, punggungnya menghadap Adinda, jelas tidak menyadari keajaiban yang baru saja terjadi. Lalu, mata Adinda tertuju pada Rizky. Rizky masih di sana, di sudut, mengganti botol air mineral yang masih penuh. Dia tidak menatap Adinda. Dia tidak menatap siapa-siapa. Dia hanya fokus pada botol air di tangannya. Adinda menggelengkan kepalanya pelan. Nggak mungkin. Dia? Seorang ngobe? Merecover file dari cache server? Tahu email pribadi gue? Nggak mungkin. Dia menepis pikiran itu jauh-jauh. Itu pasti salah satu staf IT junior yang membenci Rendra. Ya, pasti itu. Tidak ada waktu lagi untuk berterima kasih pada pahlawan misteriusnya. Waktunya untuk berperang. Pukul 9 tepat. Pintu boardroom utama ditutup dari luar oleh staf sekretariat. Klik. Suara slot pintu yang terkunci itu terdengar nyaring di dalam keheningan yang tiba-tiba melanda. Ruangan itu kini penuh sesak. Penuh oleh para penguasa lantai. Para vice president, para direktur, para head of department, dan 2 senior manager yang sedang bertarung, Adinda dan Rendra. Ini bukan lagi sekadar ruang rapat. Ini adalah arena gladiator. Udara di dalam ruangan terasa tebal dan berat. Sesak. Campuran dari wangi 30 jenis parfum mahal yang berbeda, aroma kopi premium yang baru diseduh, dan yang paling pekat aroma ambisi yang tak terucap. Semua orang duduk tegap di kursi kulit mereka yang mahal. Tidak ada yang mengobrol, tidak ada yang berbisik. Hanya ada suara helaan napas yang tertahan dan sesekali, derit pelan kursi kulit yang bergeser. Mata mereka semua tertuju pada satu titik. Bukan ke podium tempat Adinda berdiri. Bukan ke Rendra yang duduk di barisan depan. Mata mereka tertuju pada kursi kosong di ujung meja mahogani yang panjangnya 20 meter itu. Kursi utama. Singgasana. Kursi milik Bapak Handoyo. Di podium, Adinda berdiri. Tangannya sudah tidak gemetar. Kepanikan yang tadi nyaris membunuhnya telah menguap, tergantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih berbahaya. Adrenalin murni. Dia tahu dia memiliki peluru di dalam senapannya. Peluru yang diberikan oleh sang malaikat misterius. Dia hanya perlu menunggu targetnya muncul. Laptopnya terhubung. Layar proyektor raksasa di belakangnya menampilkan slide pembuka yang standar. Selamat datang di RUPS luar biasa, Proyek Archipelago. Sebuah topeng yang sempurna untuk 150 slide mahakarya yang tersembunyi di baliknya. Dari kursinya di barisan depan, Rendra menoleh sedikit ke belakang, ke arah Adinda di podium. Dia menatap Adinda, lalu dia tersenyum. Bukan senyum lebar. Bukan senyum mengejek. Itu adalah senyum kasihan.
Senyum seorang pemenang yang menatap lawannya yang sudah terkapar namun terlalu bodoh untuk mengaku kalah. Dia jelas berpikir Adinda sedang bersiap untuk bunuh diri, mempresentasikan proyek miliaran tanpa data, hanya bermodal nekat. Rendra mengalihkan pandangannya kembali ke depan. Dia merapikan dasi sutranya. Dia sudah siap untuk mengambil alih podium begitu Adinda selesai mempermalukan dirinya sendiri. Di sudut ruangan, di dekat pintu servis, Rizky masih di sana. Dia sudah selesai dengan tugas air mineralnya. Mesin kopi sudah siap. Cangkir sudah tertata. Tapi dia tidak pergi. Dia berdiri tegak, kedua tangan tergenggam di depan perut, punggungnya lurus menempel di dinding. Dia tidak lagi terlihat seperti OB yang membungkuk. Dia terlihat seperti seorang pengawal. Dia diam. Menatap lurus ke depan. Menunggu. 1 menit berlalu. 2 menit. Keheningan itu begitu pekat, Anda bisa memotongnya dengan pisau. Tiba-tiba, klik. Suara slot pintu utama di ujung ruangan terbuka. Pintu ganda raksasa dari kayu jati solid itu berderit pelan. Semua kepala di ruangan itu, tanpa kecuali, menoleh serempak ke arah pintu. Seperti sekawanan singa yang mendengar langkah kaki mangsanya. Jantung Adinda berdebar sangat kencang, nyaris melompat dari dadanya. Napas Rendra tertahan. Saatnya telah tiba. Pintu kayu jati ganda itu terbuka penuh. Hening. Orang pertama yang melangkah masuk adalah Ibu Retno, sekretaris Dewan Komisaris. Seorang wanita parubaya yang biasanya tegas dan tenang, namun pagi ini, tangannya yang memegang tablet tampak sedikit gemetar. Dia tidak berjalan ke meja pimpinan. Dia hanya berdiri kaku di samping pintu, menundukkan kepala, seolah memberi jalan bagi sang raja. Lalu, sebuah bayangan panjang mendahului sosoknya. Bapak Handoyo melangkah masuk. Seketika, rumor-rumor yang beredar selama 3 tahun itu hancur berkeping-keping. Pria yang dikabarkan sakit keras, yang digosipkan terbaring lemah di sebuah rumah sakit di Swiss, yang diisukan sudah pikun dan tidak lagi relevan. Ternyata adalah sebuah kebohongan besar. Pria yang berdiri di ambang pintu itu jauh dari kata sakit. Di usianya yang hampir 60, Bapak Handoyo berdiri tegak. Lebih tegap dari pria manapun di ruangan itu. Setelan jas bespoke berwarna charcoal grey membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya telah memutih di bagian pelipis, namun itu hanya menambah aura harisma yang tak terbantahkan. Wajahnya keras, dihiasi garis-garis tegas yang menunjukkan puluhan tahun pengalaman dalam mengambil keputusan-keputusan sulit bernilai triliunan. Dan matanya adalah bagian yang paling menakutkan. Mata itu setajam elang. Menusuk, menganalisis. Dalam satu sapuan pandang, dia seolah bisa membaca laporan keuangan, isi hati, dan semua dosa yang disembunyikan oleh setiap orang di ruangan itu. Skreh. Satu suara. Suara 40 kursi kulit mahal yang bergeser serempak di atas lantai marmer. Seluruh petinggi di ruangan itu, para vice president yang angkuh, para direktur yang ditakuti, semuanya berdiri. Berdiri dalam hening. Berdiri sebagai tanda penghormatan tertinggi. Di podium, kaki Adinda terasa seperti jeli. Jantungnya berdebar begitu kencang, dia takut suaranya akan terdengar oleh mikrofon di depannya. Flash drive di balik blusnya, yang tadi terasa seperti jimat penyelamat, kini terasa begitu berat. Inilah pria yang harus ia taklukkan. Di barisan depan, senyum licik Rendra sudah lenyap tak berbekas. Wajahnya berganti menjadi topeng penuh hormat. Dia berdiri paling tegap, berusaha keras mencari celah untuk melakukan kontak mata, untuk menunjukkan loyalitasnya. Tapi Bapak Handoyo tidak berjalan sendirian. Tepat di sisinya, melangkah dengan irama yang sama, adalah seorang pria lain. Sesuai dengan apa yang tertera di kerangka, kepala narator, memastikan fakta, ia didampingi seorang asisten kepercayaan. Pria ini lebih muda, mungkin awal 30-an. Berkacamata. Jasnya tak kalah mahal. Dia membawa sebuah tablet kulit, dan wajahnya datar, dingin, dan sangat efisien. Dia tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Dia hanya fokus mendampingi Pak Handoyo. Kabar angin baru langsung tercipta dalam hitungan detik di dalam kepala semua orang. Itu dia. Itu pasti orangnya. Asisten kepercayaan itu. Sang putra mahkota yang baru. Adinda dan Rendra,
yang tadinya merasa bertarung satu lawan satu, kini sama-sama merasakan hantaman di ulu hati. Mereka berdua salah. Pemenangnya ternyata sudah ada. Pemenangnya adalah orang asing yang baru saja melangkah masuk ini. Bapak Handoyo berjalan pelan. Langkahnya tidak terburu-buru. Setiap ketukan sepatu pantofelnya di lantai marmer adalah sebuah penegasan kekuasaan. Dia berjalan menyusuri meja yang panjang, melewati para direktur, melewati Rendra, melewati Adinda. Dia tidak menoleh. Matanya lurus tertuju pada singgasananya di ujung meja. Dia tiba di kursi utamanya. Asisten berkacamata itu berdiri sigap di belakangnya, menarik kursi itu sedikit. Bapak Handoyo tidak langsung duduk. Dia berdiri di sana, membelakangi layar proyektor. Menatap ke-40 wajah yang kini sedang menatapnya dengan napas tertahan. Hening yang menyiksa. Dia menatap Rendra. Rendra menelan ludah. Dia menatap Adinda. Adinda merasa seluruh darahnya tersedot dari wajahnya. Dia menatap seluruh dewan. Lalu, dia menoleh sedikit ke arah pintu utama yang masih terbuka. Seolah, dia sedang menunggu sesuatu. Atau seseorang. Bapak Handoyo berdiri di singgasananya. Menatap. Menunggu. Waktu seakan merayap. Ruangan itu begitu sunyi, Adinda yakin dia bisa mendengar detak jam tangan Rendra di barisan depan. Asisten berkacamata yang berdiri di samping Pak Handoyo, pria yang disangka semua orang sebagai sang putra mahkota, hanya berdiri diam, seperti patung. Lalu, mata elang Bapak Handoyo bergerak. Matanya menyapu seluruh meja, melewati para direktur, melewati Rendra yang memasang senyum penuh harap, melewati Adinda yang berdiri kaku di podium, dan tatapannya berhenti. Tatapan itu tidak berhenti pada seorang direktur. Tatapan itu terkunci di sudut ruangan, di dekat pintu servis. Tepat ke arah pria berseragam OB biru dongker yang sedang berdiri tegak seperti bayangan. Tatapannya tertuju lurus pada Rizky. 1 detik. 2 detik. Bapak Handoyo mengangguk. Sangat pelan. Sebuah anggukan yang nyaris tak terlihat, sebuah sinyal yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Lalu, Bapak Handoyo berbicara. Suaranya berat, dalam, dan penuh wibawa, memenuhi ruangan tanpa perlu berteriak. Rizky. 1 kata. Seluruh ruangan gempar dalam keheningan. 40 kepala serempak menoleh. Siapa? Siapa Rizky? Mereka semua menoleh ke sudut, ke arah yang ditatap oleh Pak Handoyo. Mereka melihat seorang office boy. Rendra membeku. Alisnya bertaut. Apa-apaan ini? Dia kenal wajah itu. Itu si OB sialan yang di lift. Kenapa Pak Handoyo memanggilnya? Di podium, darah Adinda serasa surut dari wajahnya. Jantungnya yang tadi berdebar kencang, kini terasa seperti berhenti berdetak. Dingin. Rasa dingin yang mengerikan menjalar dari tulang punggungnya. Tidak mungkin. Di sudut ruangan, Rizky membalas tatapan Pak Handoyo. Dia mengangguk sekali. Baik, Pak. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia tidak berjalan ke depan meja. Dia tidak membungkuk. Dia berbalik badan, membuka pintu servis di belakangnya, dan menghilang ke dalam koridor staf yang temaram. Ruangan itu meledak dalam kebingungan yang hening. Apa yang baru saja terjadi? Apa itu tadi? Sebuah teguran? Sebuah perintah aneh? Rendra nyaris tertawa. Dia pikir Pak Handoyo baru saja mengusir OB itu karena berdiri di sana. Adinda. Adinda merasakan firasat terburuk dalam hidupnya mulai merayap naik. 1 detik. 2 detik. Klik. Pintu utama yang megah. Pintu kayu jati ganda tempat Pak Handoyo masuk tadi. Pintu itu terbuka lagi. Asisten berkacamata, si pengecoh itu, membukanya lebar-lebar dan berdiri di samping, menunduk hormat. 1 orang melangkah masuk. 1 orang yang baru saja menghilang, kini muncul kembali. Ruangan itu menahan napas kolektif. Itu adalah Rizky. Wajahnya sama. Postur tubuhnya sama. Pria yang sama, yang Adinda maki-maki di dalam lift. Pria yang sama, yang berdiri diam mendengarkan hinaannya di smoking area. Tapi, seragam OB biru dongker itu telah lenyap. Sebagai gantinya, pria itu kini mengenakan setelan jas Zegna Bespoke berwarna midnight blue.
Potongannya sempurna, bahannya terlihat sangat mahal. Harganya? Adinda bahkan tidak berani menebaknya. Rambutnya yang biasa lepek dan tertutup topi, kini tertata rapi ke belakang. Klimis. Memperlihatkan dahi yang cerdas dan garis rahang yang tegas. Dan auranya. Ya Tuhan, auranya. Pria yang tadinya membungkuk, menunduk, dan bergerak seperti hantu tanpa suara. Kini melangkah tegak. Dagunya terangkat. Sepatu kulitnya yang mengilap berketuk di lantai marmer dengan irama yang mantap dan penuh percaya diri. Matanya yang dulu selalu menatap lantai, kini menatap lurus ke depan. Tajam, dingin, menganalisis, dan penuh kekuasaan. Ini adalah Rizky. Tapi ini bukan Rizky yang mereka kenal. Dia berjalan menyusuri meja panjang itu. Dia melewati Rendra. Rendra menatapnya. Mulutnya ternganga. Secara harfiah. Terbuka. Matanya melotot tak percaya, seolah baru melihat hantu. Rizky melirik Rendra sekilas. Hanya sekilas. Tatapan yang datar, seolah melihat serangga. Lalu, dia berjalan melewati podium. Dia menoleh ke Adinda. Mata mereka bertemu. Adinda membeku. Kakinya terpaku di lantai. Ponsel di tangannya bergetar. Dia baru sadar. No-reply@internal-services.net. Internal Services. Staf operasional. Flash drive di balik blusnya tiba-tiba terasa seperti bara api yang membakar kulitnya. Rizky tidak berhenti. Dia terus berjalan dan berdiri. Tegak. Berwibawa. Tepat di samping Bapak Handoyo. Di ujung meja. Di singgasana kekuasaan. Ruangan itu hening. Hening yang absolut. Hening yang lebih pekat daripada keheningan di lift kargo yang macet. 40 eksekutif puncak, orang-orang terpintar dan terkuat di perusahaan, kini menatap pemandangan di ujung meja itu dengan tatapan tak percaya. Rizky, atau siapapun pria ini, berdiri dengan tenang di samping Pak Handoyo. Kedua tangan terlipat rapi di depan. Dia tidak terlihat canggung. Dia tidak terlihat gugup. Dia terlihat seperti dia memang pantas berada di sana. Sejak awal, Bapak Handoyo membiarkan keheningan itu menggantung selama 10 detik. Membiarkan semua orang mencerna pemandangan mustahil di depan mereka. Lalu, Pak Handoyo tersenyum. Bukan senyum ramah. Itu adalah senyum seorang ahli strategi catur yang baru saja mengucapkan, skakmat. Selamat pagi, katanya lagi, suaranya tenang, namun kali ini ada nada geli yang tersembunyi. Saya lihat banyak wajah bingung di sini. Dia meletakkan tangannya yang kokoh di bahu Rizky. Sebuah gestur kebapakan yang sekaligus merupakan sebuah penobatan. Maaf membuat Anda semua menunggu. Pak Handoyo menatap satu persatu wajah direksinya. Selama ini, banyak rumor beredar tentang siapa penerus saya. Banyak yang berspekulasi. Banyak yang mencoba-coba mencari muka. Tatapannya singgah sepersekian detik lebih lama ke arah Rendra. Hari ini, lanjutnya, saya akan hentikan semua spekulasi itu. Dia mengencangkan pegangannya di bahu Rizky. Kenalkan. Jantung Adinda serasa remuk di dalam dadanya. Putra saya. Mulut Rendra ternganga, rahangnya jatuh. Rizky Handoyo. 3 kata itu menghantam ruangan seperti palu godam. Rizky Handoyo. Putra. Selamat, seru Rendra, tiba-tiba bertepuk tangan dengan canggung. Tidak ada yang ikut bertepuk tangan. Suaranya terdengar konyol dan putus asa di tengah keheningan yang mematikan. Dia langsung terdiam, wajahnya merah padam. Bapak Handoyo melanjutkan, mengabaikan interupsi Rendra. Selama 8 bulan terakhir, jelas Pak Handoyo, suaranya kini kembali datar dan penuh wibawa, Rizky menyamar. Dia bekerja di sini, di gedung ini, sebagai staf operasional. Saya tidak ingin penerus, saya hanya membaca laporan keuangan yang sudah dipoles indah oleh kalian. Kata-katanya tajam. Saya ingin dia mempelajari perusahaan ini dari akarnya. Saya ingin dia merasakan denyut nadinya dari level terbawah. Saya ingin dia tahu siapa yang bekerja tulus, siapa yang hanya penjilat, dan siapa yang berani menghina orang lain hanya karena seragamnya. Setiap kata adalah peluru. Di podium, Adinda tidak bisa bernapas.
Setiap hinaan yang pernah ia lontarkan di smoking area kini, berputar kembali di kepalanya dengan kecepatan 1000 kali lipat. Jijik. Malu-maluin. Masa depannya mentok di troli pel. Wajahnya pucat pasi. Lebih pucat dari mayat. Dia akhirnya sadar. Email itu. no-reply@internal-services.net. Internal Services. Departemen Operasional. OB. File yang direcover dari cache server. Dia tahu email pribadinya. Dia tahu dia sedang mengerjakan presentasi di Witeboard 3 hari lalu. Saya lihat ibu mengerjakannya di Witeboard. Saat itu, Rizky adalah OB yang dia usir dari ruangannya. OB yang melihat Witeboard itu sepersekian detik sebelum pergi. Bukan staf IT junior. Bukan malaikat. Itu adalah Rizky Handoyo. Putra pemilik perusahaan. Pria yang baru saja dia hina habis-habisan. Dan pria itu baru saja menyelamatkan karirnya. Di barisan depan, Rendra mengalami mimpi buruknya sendiri. Dia tidak hanya kalah dalam promosi. Dia menyabotase. Dia menyuap staf IT. Dia mencoba menghancurkan presentasi milik putra mahkota. Milik anak founder. Rendra tidak hanya akan kehilangan pekerjaan. Dia mungkin akan masuk penjara. Keringat sebesar biji jagung mulai mengalir dari pelipisnya. Pak Handoyo lalu menatap putranya. Dan mulai hari ini, dia berbalik menghadap seluruh ruangan. Putra saya, Rizky Handoyo, yang akan memimpin penuh proyek Archipelago. Dunia Adinda Putri runtuh. Hancur berkeping-keping. Di podium itu, dia tidak lagi berdiri. Dia hanyalah raga kosong yang ditopang oleh sisa-sisa harga dirinya yang sudah tercabik-cabik. Pucat pasi. Itulah kata yang paling tepat. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya, mengalir turun ke kakinya yang kini terasa seperti jeli, menolak untuk menopang tubuhnya. File presentasi yang terbuka di layar laptopnya. File yang 1 jam lalu menjadi simbol keajaiban dan penyelamatannya, kini terasa seperti surat dakwaan. Sebuah bukti nyata atas kebodohannya. Dia diselamatkan oleh pria yang dia hina. Dia diselamatkan oleh pria yang dia maki-maki di lift kargo. Dia diselamatkan oleh pria yang dia sebut mentok di troli pel. Dan kini, pria itu adalah bos barunya. Putra mahkota. Pemilik segalanya. Di barisan depan, kondisi Rendra jauh lebih parah. Dia tidak pucat. Dia berwarna hijau. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja mahalnya. Matanya melotot liar, menatap Rizky seolah dia adalah malaikat maut. Rahangnya yang tadi ternganga, kini terkunci rapat. Giginya bergemeletup. Dia baru sadar. Menyuap staf IT. Menghancurkan file. Menghina putra mahkota. Ini bukan lagi soal kehilangan pekerjaan. Ini bukan lagi soal kalah promosi. Ini soal penjara. Ini soal blacklist dari seluruh industri fintech di Asia Tenggara. Dia tamat dalam artian yang paling harfiah. Bapak Handoyo menatap putranya dengan senyum bangga yang tak tersembunyi. Dia lalu menatap seluruh ruangan. Sekarang, katanya, suaranya kembali bertenaga. Rapat yang sesungguhnya akan dipimpin oleh direktur baru Anda. Bapak Handoyo duduk di singgasananya. Rizky Handoyo kini mengambil alih panggung. Dia berjalan pelan, menjauhi singgasana ayahnya. Dia tidak berjalan ke kursi pimpinan di meja. Oh, tidak. Dia berjalan lurus menuju podium. Menuju Adinda. Langkahnya mantap. Setiap ketukan sepatu kulitnya yang berharga puluhan juta itu berirama di lantai marmer. Ta. Bagi 38 petinggi lain di ruangan itu adalah langkah seorang pemimpin baru. Bagi Rendra, itu adalah langkah Algojo yang sedang mengayunkan kapaknya. Bagi Adinda, itu adalah langkah kaki paling menakutkan, paling memalukan yang pernah ia dengar. Dia ingin lari. Dia ingin berteriak. Dia ingin pingsan. Dia ingin bumi terbelah dan menelannya hidup-hidup. Tapi kakinya terpaku. Rizky tiba di podium. Kini mereka berhadapan. Hanya berjarak 1 lengan. Sangat dekat. Adinda bisa mencium wangi parfum Rizky.
Bukan wangi disinfektan atau bau keringat. Wanginya mahal. Wangi citrus dan cedarwood. Wangi kekuasaan. Rizky tidak menatap Adinda. Belum. Dia dengan tenang meletakkan laptop ultrathin miliknya di podium, tepat di samping laptop Adinda yang masih menyala. Lalu, dia menoleh. Dia menatap lurus, tepat ke mata Adinda. Mata yang sama, yang dulu selalu menunduk ke lantai. Kini mata itu menatapnya, menembus jiwanya. Adinda gemetar hebat. Dia melihat semuanya di mata itu. Mata itu melihatnya membentak di lift kargo. Mata itu mendengar hinaannya di smoking area. Mata itu melihatnya tertidur kelelahan di meja kerja. Mata itu adalah mata yang mengiriminya email penyelamat 1 jam yang lalu. Rizky tersenyum. Itu bukan senyum lebar. Bukan senyum ramah. Itu adalah senyum tipis. Sangat tipis. Nyaris tak terlihat. Senyum yang menyeratkan segalanya. Senyum yang berkata, "Saya tahu siapa kamu. Saya tahu apa yang kamu katakan. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Dan sekarang, kamu ada di tangan saya." Lalu, Rizky Handoyo berbicara. Suaranya tenang, profesional, dan terdengar sangat jelas di mikrofon podium. Presentasi pertama, katanya, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Akan dibawakan oleh Bu Adinda. Dia sengaja memberi jeda. Saya dengar. Lanjutnya, matanya masih terkunci pada Adinda. Presentasinya sangat bagus. Adinda terkesiap. Napasnya tercekat. Saya sudah tidak sabar melihatnya. Itu adalah konfrontasi paling elegan dan paling brutal yang pernah Adinda alami. Rizky tidak perlu berteriak. Dia tidak perlu memaki. Dia tidak perlu balas menghina Adinda di depan semua orang. Dia hanya perlu mengundangnya untuk mempresentasikan file yang baru saja dia selamatkan. Dia tidak hanya memberikan Adinda tali untuk menyelamatkan diri. Dia menarik tali itu, mengikatnya di leher Adinda, dan kini memintanya untuk menari di depan semua orang. Rizky lalu melangkah mundur sedikit, memberi Adinda ruang di depan mikrofon. Dia memberi isyarat dengan tangan kanannya yang terawat, mempersilakan. Seluruh ruangan kini menatap Adinda. Bapak Handoyo menatapnya dengan tatapan tajam. Rendra menatapnya dengan tatapan nanar penuh keputusasaan. Dan Rizky menatapnya dengan senyum tipis yang tak kunjung hilang.